Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Kurniasari, NIM 2021 31127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Komputer. Di sini ada penerapan Binance Smart Chain atau Smart Contract pada teknologi blockchain untuk manajemen keamanan identitas dalam sistem e-voting. Lalu table of content ada 7. Yang pertama permasalahan dan tujuan penelitian, lalu ada studi kasus, pengertian teori, kerangka pemikiran, analisa kebutuhan, perancangan peneliti, dan juga kesimpulan. Yang pertama ada permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, pada penelitian ini, adapun permasalahan yang akan diangkat yaitu mengenai keamanan identitas dalam sistem e-voting. Setelah diteliti apa penyebab masalah dari penelitian ini, yang awalnya karena banyak masalah saat melakukan pengujian pada sistemnya. Banyak bocornya identitas seseorang setelah melakukan e-voting, dan juga data yang terdapat pada database program e-voting rawan dimanipulasi. Maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana penerapan e-voting dengan Binance Smart Chain pada teknologi blockchain. Lalu ada tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitiannya itu yaitu ada 4. Yang pertama, peningkatan keamanan untuk mencegah kebocoran data pada sistem e-voting, peningkatan data e-voting yang transparansi dan verifiability, penggunaan Binance Smart Chain atau smart contract dengan teknologi blockchain untuk keamanan data pada e-voting, lalu peningkatan keamanan data untuk mencegah manipulasi data. Di sini ada studi kasus, yaitu tentang implementasi blockchain, studi kasus e-voting. Studi yang dilakukan oleh Satria Damai Kurnia HU, Henry Novianus Palik, dan Andreas Sandojo pada tahun 2019 mengulas perkembangan sistem e-voting. Penerapannya dimulai di Estonia, dilanjutkan ke Norwegia, dan mencapai Washington DC. Namun saat pengujian di Washington DC, terjadi sejumlah permasalahan keamanan yang menyebabkan proyek tersebut tidak dapat diimplementasikan. Penelitian ini juga mengusulkan penggunaan teknologi blockchain sebagai solusi terhadap masalah yang timbul, seperti transparansi, di mana data disimpan secara terbuka untuk publik, untuk meningkatkan keadilan dan kebenaran. Anonimitas, di mana hanya pemilih yang mengetahui informasi tentang suara, dan semua suara yang terkumpul tidak dapat dihubungkan dengan pemilih. Selanjutnya pengertian teori yaitu pengertian smart contract. Smart contract adalah program komputer yang dirancang untuk mengeksekusi transaksi dan kontrak secara otomatis tanpa memerlukan perantara atau pihak ketiga. Smart contract beroperasi dalam jaringan blockchain yang terdesentralisasi dan dapat diprogram untuk menjalankan berbagai jenis transaksi, mulai dari transfer cryptocurrency hingga pembelian barang atau jasa. Smart contract disepakati dan ditandatangani oleh semua pihak dan diserahkan dalam transaksi ke jaringan blockchain. Kemudian, transaksi disiarkan melalui jaringan P2P, diverifikasi oleh penambang, dan disimpan di blok tertentu dari blockchain. Selanjutnya, ada Decentralized Application atau DApps, yaitu mencirikan inovasi fundamental di dunia blockchain. Mereka membuka pintu menuju ekosistem terdesentralisasi yang melampaui konsep tradisional aplikasi. DApps memanfaatkan potensi teknologi blockchain untuk menciptakan lingkungan tanpa otoritas sentral, meningkatkan keamanan, transparansi, dan kehandalan. Ini ada perbedaan apps dan DApps, yang dimana apps begini dan DApps begini, dan di sini ada ilustrasi dari cara kerja smart contract. Nah, jadi cara kerja smart contract itu dibuat dan dikodekan menggunakan bahasa pemrograman khusus yang berjalan di atas platform blockchain tertentu. Lalu setelah dibuat, smart contract tersebut disimpan di dalam blockchain dan dapat diakses oleh pengguna yang telah memenuhi syarat, seperti memiliki akses kunci pribadi atau private key, atau mengirimkan aset kripto tertentu. Lalu yang terakhir itu, setiap kali kondisi tertentu terpenuhi, seperti waktu yang telah ditentukan atau adanya transaksi memenuhi syarat, maka smart contract tersebut akan dieksekusi secara otomatis oleh program, dan hasilnya akan tercatat di dalam blockchain. Lalu selanjutnya ada pengertian teori yaitu kriptografi. Kriptografi adalah cara mengamankan data dari akses yang tidak sah. Dalam blockchain, kriptografi digunakan untuk mengamankan transaksi antara dua node dalam jaringan blockchain. Seperti disebutkan di atas, ada dua konsep utama dalam blockchain, kriptografi dan juga hashing. Kriptografi mengenkripsi pesan di jaringan P2P, sementara hashing membantu mengamankan informasi blok dan hubungan blok di blockchain. Ada dua jenis kunci kriptografi yang penting dalam konteks blockchain. Yang pertama ada public key, yaitu
kunci publik adalah alamat yang digunakan untuk menerima aset kripto. Ini tuh seperti nomor rekening yang dapat diberikan kepada siapa aja, namun seseorang tidak dapat mengakses dana hanya dengan mengetahui kunci publik. Lalu yang kedua ada private key, yaitu kunci pribadi, kunci yang sangat rahasia yang hanya kita yang tahu. Ini digunakan untuk mengotorisasi dan menandatangani transaksi yang akan dikirimkan melalui kunci publik. Selanjutnya ada database. Database merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database disebut sistem manajemen database atau database management system DBMS. Di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama, permasalahan, yaitu terjadi permasalahan keamanan dan celah manipulasi data pada sistem elektronik voting konvensional. Lalu selanjutnya diberikan tindakan, yaitu mencabut sistem elektronik voting, membuat sistem elektronik voting atau e-voting berbasis blockchain yang dapat memberikan transparansi dan keamanan data yang baik. Setelah kita memberikan tindakan, lalu kita berikan pengujian, yaitu melakukan pengujian pada sistem yang dibuat menggunakan metode box texting. Selanjutnya akan menghasilkan yaitu sistem electronic voting atau sistem e-voting berbasis blockchain. Selanjutnya ada perancangan penelitian antarmuka. Maksudnya yaitu sarana untuk memudahkan user berinteraksi dengan sistem. Terdapat 6 antarmuka pada sistem ini yang mempunyai fungsi dari masing-masing antarmuka. Yang pertama, ini tuh ada halaman awal sistem, yang dimana halaman awal sistem ini menampilkan sebuah address account, tombol login untuk admin. Lalu selanjutnya, ini ada halaman login admin, yang dimana hanya terdapat tombol untuk login apabila address account yang terkonfigurasi sama dengan address account admin di blockchain. Maka bisa login ke dashboard admin. Selanjutnya ini adalah halaman dashboard admin, yang dimana di halaman dashboard admin ini menampilkan form untuk tambah data kandidat dan juga menampilkan data-data kandidat yang telah ditambahkan. Selain itu juga menampilkan tombol untuk memulai voting ini. Selanjutnya ini ada halaman data voters, yang dimana halaman data voters ini menampilkan data voters yang telah melakukan voting nih. Jadi setiap data voters itu ditampilkan di halaman data voters, tapi untuk address account-nya itu tidak kelihatan. Untuk alamat account-nya tidak kelihatan, atau kayak mempunyai hash masing-masing, kayak kode unik masing-masing. Jadi tidak mengetahui pemilihnya. Selanjutnya di sini tuh ada halaman admin hasil vote, yang dimana menampilkan pemenang voting dan data suara dimiliki oleh masing-masing kandidat dalam bentuk tabel dan pie chart. Jadi di sini kandidat 1 ini tuh ada berapa jumlah yang ngevote-nya, kandidat 2 ada berapa, kandidat 3 ada berapa, dan di sini tuh ada tabel pie chart-nya. Nah, selanjutnya ini ada halaman awal voter, yang dimana menampilkan data-data kandidat yang akan dipilih pada voting dengan melakukan klik info button kandidat yang dipilih, lalu mengklik tombol pilih kandidatnya. Jadi kita tuh pilih antara 3 ini, antara ini atau ini, lalu kita pilih kandidat. Lalu selanjutnya ada perancangan penelitian database. Untuk memberikan gambaran dasar bagaimana keterikatan atau relasi data dalam blok, maka saya menggunakan database konvensional untuk mengerjakan prototype dari sistem yang akan dibuat. Pada sistem e-voting ini akan digunakan 4 buah tabel kandidat dan juga akan digunakan 4 buah tabel untuk menampung data, yaitu tabel admin, voting, kandidat, dan juga voters. Berikut penjelasan mengenai keempat tabel tersebut. Yang pertama ini ada tabel admin pada database, yang dimana pada tabel admin database ini terdapat ID, nama, kode admin, nama organisasi, dan juga level, yang dimana tipe datanya ada integer dan juga varchar. Pada tabel admin ini terdapat 5 atribut yang menjelaskan mengenai data admin untuk melakukan login ke dalam sistem, untuk melakukan berbagai fungsi admin dalam sistem. Nah, tabel selanjutnya itu ada tabel vote pada database,
Tabel vote pada database ini bentuknya seperti ini, yang dimana terdiri dari 7 atribut yang menampung informasi terkait data voting. Tabel ini juga menghubungkan voting dengan tabel kandidat dan voters. Nah, 7 atribut tersebut yaitu ada ID, nama voting, tanggal voting, jam start, jam end, kode voting, dan nama organisasi. Selanjutnya di sini ada tabel kandidat pada database. Yaitu tabel yang berisikan data kandidat pada suatu voting. Pada tabel ini terhubung dengan tabel voting. Nah, di mana di tabel ini tuh terdapat 10 atribut, yaitu ID, foto, nama, tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan terakhir, rekam jejak, nama organisasi, kode kandidat, dan kode voting. Nah, di sini ada tabel voting pada database, yang dimana berisikan tentang data dari voter pada suatu voting. Tabel ini juga terhubung dengan tabel voting, yang dimana terdiri dari 5 atribut, yaitu ID, nama organisasi, kode voter, kode voting, dan juga status. Analisis, desain yang dihasilkan berdasarkan analisis dari studi pustaka yang sebelumnya telah dilakukan, yang mana dalam mengimplementasikan teknologi blockchain menggunakan smart contract pada e-voting membutuhkan penyesuaian berbagai hal dalam kebutuhan sistem. Untuk terkoneksi ke dalam sistem berbasis smart contract blockchain Ethereum, maka dibutuhkan tersambung pada MetaMask yang berguna untuk terhubung dengan blockchain Ethereum lokal yaitu Gauge. Nah, di sini tuh ada desain arsitektur sistem yang dimana dapat melakukan transaksi dengan sistem, maka tuh kita tuh harus login dulu, lalu login pada MetaMask dulu, dan MetaMask akan memberikan informasi wallet kepada user, dan juga bisa melakukan konfirmasi dan submit contract ke dalam jaringan blockchain Ethereum Local Gauge. Blockchain Ethereum Local Gauge akan memberikan result ke user. Lalu di sini ada Actify diagram proses login admin. Pada diagram ini menggambarkan aktivitas user beserta proses bisnis dari awal sampai selesai. Aktivitas diagram ini merupakan proses login. Proses login itu bisa dilakukan oleh admin. Langkah pertamanya itu yaitu diawali dengan sistem menampilkan halaman utama dan mengecek apakah admin sudah ada di dalam blockchain Ethereum Local Gauge. Apabila ada, maka dicek lagi apakah account address itu adalah admin. Apabila admin dapat login ke dashboard admin, apabila bukan admin, maka account address tersebut tidak bisa ke halaman dashboard admin. Nah, apabila belum ada admin yang di-set sebelumnya, maka account address tersebut bisa ke halaman login dan melakukan konfirmasi smart contract ke blockchain Ethereum Local Gauge. Dan setelah data account address tersebut di-set menjadi admin, maka bisa mengakses halaman dashboard admin. Selanjutnya di sini ada Actify diagram input data kandidat, yang dimana pada halaman dashboard admin bisa menginput data kandidat. Setelah admin login ke halaman dashboard, maka langkah selanjutnya itu input data kandidat yang dilakukan oleh admin, dan saat submit data, maka MetaMask memberikan konfirmasi smart contract untuk data kandidat bisa masuk ke blockchain Ethereum Local Gauge, seperti gambar Actify ini. Nah, setelah semua data telah dimasukkan ke dalam blockchain Ethereum Local Gauge, maka admin akan memenuhi voting yang ditampilkan pada gambar ini. Nah, gambar di sebelahnya yaitu Actify diagram mulai atau akhiri voting, yang dimana merupakan proses memulai atau mengakhiri voting yang dilakukan hanya oleh admin saja. Nah, admin mengklik tombol mulai atau akhir voting, dan MetaMask akan menampilkan konfirmasi smart contract agar data tersebut masuk ke blockchain Ethereum Local Gauge. Lalu setelah admin memulai voting, maka voters bisa melakukan voting yang terdapat pada gambar ini. Selanjutnya itu ada Actify diagram proses melakukan voting, yaitu hanya bisa dilakukan sekali oleh satu account address pada MetaMask. Sebelum voter melakukan voting, maka melakukan konfigurasi MetaMask terlebih dahulu, dan barulah setelah itu voter melakukan voting. Dan apabila transaksi benar, maka sistem akan memberitahu bahwa transaksi ke blockchain Ethereum Local Gauge sukses. Lalu ini ada mekanisme e-voting, yang dimana dijelaskan mekanisme e-voting itu harus login MetaMask terlebih dahulu dengan cara memasukkan private key pada salah satu account
pada Genech atau langsung import seluruh akun dengan cara memasukkan mnemonic. Setelah itu, voter bisa melakukan voting dan MetaMask menampilkan informasi biaya yang akan digunakan berupa gas dan meminta konfirmasi kontrak. Setelah kita memilih kandidat, apabila kontrak dikonfirmasi, maka data voting akan tersimpan ke blockchain lokal yaitu Genech. Dan apabila voters ingin melakukan pemilihan lebih dari satu kali, maka tidak bisa karena kontrak di awal tidak boleh memperbolehkan memilih lebih dari satu kali vote. Dan hasil voting yang tersimpan dalam blockchain lokal akan ditampilkan ke sistem untuk dilihat oleh voters. Kesimpulannya, dalam proposal penyerapan Binance Smart Chain atau smart contract pada teknologi blockchain untuk manajemen keamanan identitas dalam sistem e-voting, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi blockchain dan smart contract, khususnya pada Binance Smart Chain, memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem e-voting dengan fokus pada manajemen identitas, implementasi BSC, memungkinkan penyelenggaraan pemilihan yang terdesentralisasi, transparan, dan dapat diverifikasi. Sekian presentasi hasil ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.